Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi iklan, slogan, dan poster. Sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan buku catatan untuk mencatat materi penting kita hari ini. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai antara lain, peserta didik diharapkan untuk mampu menjelaskan perbedaan iklan, slogan, dan poster, mampu menjelaskan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster, mampu membandingkan pola penyajian dan penggunaan bahasa dalam iklan, slogan, dan poster, serta mampu menginterpretasi makna informasi tersirat, iklan, slogan, dan poster. Anak-anak, kalian pasti pernah melihat iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Kita dapat menemukan iklan melalui surat kabar, di layar televisi, atau di internet. Secara umum, iklan merupakan bagian dari industri perdagangan, yaitu untuk menawarkan barang atau jasa dari perusahaan maupun perorangan. Kalau kalian memiliki usaha dan hendak menjualnya pada teman atau orang lain, kalian bisa juga loh mencoba menawarkan dengan membuat iklan. Maka dari itu, pembelajaran kali ini penting untuk kalian simak baik-baik. Kita mulai dengan mengenal iklan. Iklan adalah teks yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada pesan yang disampaikan. Merujuk pada KBBI, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, pengertian iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah, atau di tempat umum. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual. Iklan dapat disampaikan atau dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan dapat juga di tempat-tempat umum. Ada beberapa fungsi iklan yang harus kita kenal. Pertama, bagi perusahaan adalah untuk menjual barang dan jasa, mungkin juga untuk mendapatkan karyawan dan rekan bisnis. Bagi pemerintah adalah untuk menyebarkan informasi, program-program pembangunan, pesan-pesan sosial, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Bagi lembaga keagamaan, fungsi iklan adalah untuk menyampaikan pesan-pesan keimanan dan ketakwaan. Dan bagi orang perorangan adalah untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Untuk contoh-contoh dari fungsi iklannya, kalian dapat simak pada gambar tersebut. Kemudian, selain iklan, kita juga dapat mengenal mengenai slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Maksudnya adalah sebagai suatu prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan juga sering disebut sebagai moto atau semboyan. Slogan ini lebih mengutamakan pada makna dan kehematan kata-kata. Contohnya, slogan "Buanglah sampah pada tempatnya". Menurut KBBI, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu, seperti Solo berseri, bersih, sehat, indah, rapi. Ada juga pengertian slogan yang lain, adalah
perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Nah, selain iklan dan slogan, ada juga yang namanya poster. Poster menurut KPBI adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Poster ini memang sedikit identik dengan iklan. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster lebih mengutamakan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Dalam hal bahasa, poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan. Poster ini menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Untuk contoh posternya, kalian simak baik-baik pada tayangan tersebut ya. Nah anak-anak, kita sudah membahas mengenai pengertian iklan, slogan, dan poster. Secara sepintas, iklan, slogan, dan poster memang identik, tetapi ada juga loh perbedaannya. Jadi, menurut kalian, apa persamaan dan perbedaan unsur antara iklan, slogan, dan poster? Dapatkah kalian membedakan antara iklan, slogan, dan poster berikut ini? Nah, sebelum kalian menjawabnya, kita bahas dulu unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, dan poster merupakan teks persuasif. Tujuan ketiganya sama, yaitu untuk membujuk halayak berbuat sesuatu. Jadi, persamaannya adalah iklan, slogan, dan poster sama-sama berupa teks persuasif yang bertujuan untuk membujuk halayak. Sementara itu, perbedaan antara iklan, slogan, dan poster dapat kalian simak pada tabel berikut ini. Unsur-unsur yang kita bahas antara lain unsur gambar, unsur kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Pertama, iklan. Iklan adalah teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, dengan unsur gerak, dan juga dengan unsur suara. Bagian unsur gerak dan unsur suara bergantung pada media yang akan dipakai iklan tersebut. Misalnya, pada media elektronik, iklan yang ditayangkan di televisi pasti menggunakan unsur gerak dan suara. Atau, pada iklan radio, iklan akan mengutamakan unsur suara dan tanpa unsur gerak. Kemudian slogan. Slogan adalah teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Dan ketiga, poster. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Nah, sekarang bisakah kalian menjawab mana dari ketiga gambar ini yang termasuk iklan, slogan, atau poster? Ya, benar sekali. Gambar A adalah slogan. Gambar B adalah poster. Dan gambar C adalah iklan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas pembelajaran pada bagian pertama. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran mengenai iklan pada bagian kedua. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai pola penyajian teks iklan, struktur teks iklan, dan kaidah kebahasaan teks iklan. Pola penyajian iklan dapat dibedakan berdasarkan medianya dan berdasarkan isinya. Berdasarkan medianya, iklan terbagi menjadi iklan media cetak, antara lain iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Dan kedua adalah iklan elektronik. Di antaranya iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Kemudian berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi
iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari iklan berdasarkan medianya. Yang pertama adalah iklan media cetak. Kita mulai dengan membahas iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi di dalam iklan baris. Teksnya pun banyak yang mengalami peningkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan atau perusahaan kecil untuk berpromosi. Iklan baris biasanya bisa kita jumpai di koran. Beberapa singkatan yang sering digunakan dalam iklan baris misalnya BPK adalah untuk Bapak, CCL untuk kata cicil, CPT untuk kata cepat, JL untuk kata jual, HUB untuk kata hubungi, dan sebagainya. Kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya berupa kolom-kolom. Oleh karena itu, bentuknya lebih besar. Selain menggunakan teks, iklan ini sering juga menyertakan gambar dan ilustrasi menarik lainnya. Selanjutnya adalah iklan display. Iklan display yakni iklan yang memiliki ukuran lebih luas daripada iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar atau foto ataupun media grafis lainnya. Dan berikutnya adalah iklan advertorial. Iklan advertorial sejenis dengan iklan display, tetapi teknik penyampaian iklan advertorial mirip dengan berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan yang berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Selanjutnya kita bahas mengenai iklan berdasarkan medianya, yaitu iklan elektronik. Pertama, iklan radio. Iklan radio mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Kalian simak contoh berikut ini dengan baik ya. Mah, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Minum makanan bergizi. Selanjutnya yang kedua adalah iklan televisi. Iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Kalian pasti sering menemukannya dalam televisi kan? Tuh kan, Sprite itu rasanya lemon. Enggak, rasa lime. Kayak ada lemon lainnya gitu ya. Maksud lo kita? Nyatanya Sprite memang minuman jernih dengan lemon lime. No bokis. Berikutnya adalah iklan film. Iklan film adalah iklan yang tersaji di dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Selanjutnya kita akan membahas iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan halayak mengenai suatu hal,
baik itu peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau satu keluarga, tetapi ada juga yang dipasang oleh perusahaan, misalnya berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan atau rapat pemegang saham. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana atau iklan bahaya narkotika. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang ketiga adalah iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola penyajian dan makna isi iklan. Pola penyajian iklan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pada pola penyajian secara langsung, pesan iklan yang disampaikan adalah secara tersurat. Tersurat artinya, pesan tersebut sudah tertulis secara langsung di dalam teks iklan. Contohnya iklan pada nomor 1 berikut ini. Makna tujuan dan isi iklan ini adalah untuk mengingatkan secara langsung agar masyarakat waspada terhadap bahaya listrik di musim hujan. Sementara itu, pola penyajian secara tidak langsung menyampaikan makna secara tersirat. Tersirat artinya, pesan tidak tertulis di dalam teks iklan. Contohnya, pada gambar nomor 2 berikut ini. Karena tujuan dan isi dari iklan tersebut adalah mengajak secara tidak langsung agar masyarakat tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu yang telah berlalu tidak dapat diulangi. Berikutnya, kita patut mengenal struktur teks iklan. Secara umum, struktur teks iklan terbagi menjadi 2, yaitu pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Pada bagian pengenalan produk, dapat juga disebut sebagai judul teks. Kemudian yang kedua adalah pernyataan persuasif, yaitu pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berisi kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu, dalam iklan juga sering disajikan slogan dan gambar atau logo perusahaan atau nama produk tersebut. Kalian simak pada contoh gambar iklan berikut ini. Selanjutnya kita membahas mengenai kaidah kebahasaan teks iklan. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan membuat iklan. Antara lain, kata-kata yang digunakan dalam bahasa iklan adalah kata-kata yang bersifat persuasif, kata-kata yang bersifat bujukan, ataupun berupa dorongan untuk membeli iklan tersebut. Kemudian, pernyataan yang digunakan adalah pernyataan imperatif, yaitu pernyataan yang bersifat permintaan, ajakan, dorongan, ataupun larangan. Bahasa yang digunakan termasuk bahasa yang sederhana, mudah diingat, mudah dipahami, dan berkesan positif. Kemudian, pilihan kata-katanya biasanya berima dan puitis. Dan bahasa iklan itu singkat, sehingga mudah diingat. Kalian perhatikan contoh iklan ini. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sesroh. Nah, iklan ini telah memenuhi kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks iklan. Tentunya kalian juga pasti sangat sering mendengar iklan tersebut kan? Maka ketika kalian akan menulis iklan, kalian harus memperhatikan kaidah yang telah kita pelajari barusan. Nah anak-anak, pembelajaran mengenai teks iklan telah kita selesaikan. Kita tadi telah membahas mengenai perbedaan iklan, slogan, dan poster, menjelaskan unsur-unsurnya, membahas pola penyajian dan penggunaan bahasanya, dan
telah menginterpretasi makna informasi secara tersirat pada iklan. Nah, untuk selanjutnya, agar kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, kalian kerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru kalian ya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran kita. Selamat belajar!